Halo sobat-sobat gabut, balik lagi ke channel Mas Gabut. Mas-mas paling gabut semuka bumi. Pada video kali ini kita bakal nge-review sebuah film yang bergenre horor misteri yang berjudul Nightmare on Elm Street. Ya kalau di bahasa Indonesiain mungkin mimpi buruk di Jalan Elm. Elm apaan ya, nama buah kali ya? Oke, film ini bercerita tentang seorang pria yang bernama Freddy Krueger. Dia merupakan seorang penjahat yang suka melakukan penyiksaan pada anak kecil, hingga akhirnya dia dibakar hidup-hidup oleh masyarakat. Orang-orang kemudian mengira bahwa kekejaman Freddy telah berakhir, namun ternyata mereka salah. Freddy kini kembali menebar teror melalui mimpi buruk setiap orang. Oke, tanpa basa-basi lagi, ntar basi beneran, kita mulai aja ceritanya. Cerita dimulai dengan menampilkan seorang pria yang berada di sebuah restoran. Dia bernama Dean. Saat itu restoran itu tampak aneh karena terlihat sangat sepi. Bahkan saat dia menelusuri bagian dapur, dia melihat pemandangan yang sangat mengerikan. Tanpa dia sadari saat itu ada seseorang yang mengikutinya. Orang itu kemudian melukai Dean dengan cakarnya. Dia kemudian dibangunkan oleh temannya yang bekerja sebagai pelayan di sana. Dia bernama Nancy, dan ternyata kejadian tadi hanyalah mimpi. Namun anehnya luka yang didapatkan Dean dari dalam mimpi ternyata menjadi kenyataan. Beberapa saat kemudian datang seorang wanita ke tempat itu. Dia bernama Chris binti Solikin. Dia pun kemudian menghampiri Dean yang sedang duduk sendirian. Di tempat lain tampak Nancy sedang melayani pelanggan di sana. Dia bernama Quentin dan juga Jesse. Scene kemudian kembali ke Dean yang sedang ngobrol dengan Chris. Dean bercerita bahwa dia selalu mengalami mimpi buruk dan menjadi kenyataan. Sesaat kemudian Chris permisi untuk ke toilet. Saat itu tanpa sadar Dean pun tertidur. Dalam mimpinya dia diserang oleh pria yang sangat mengerikan. Dia memiliki wajah yang penuh dengan luka bakar. Dia adalah Freddy Krueger. Dan akhirnya saat itu Dean pun tewas mengenaskan. Keesokan harinya Dean pun dimakamkan. Anehnya saat itu Chris melihat anak perempuan yang memiliki luka di tubuhnya. Namun ternyata itu hanyalah mimpi buruk. Setelah pemakaman, Chris melihat foto masa kecil Dean. Dia juga melihat dirinya dalam foto tersebut. Dia pun merasa aneh karena dia baru mengenal Dean pada saat SMA. Setelah itu dia bercerita pada Jesse apa yang dia lihat saat kematian Dean. Saat itu Dean tampak seperti diserang oleh seseorang yang tidak terlihat. Sayangnya saat itu Jesse tidak percaya. Namun Nancy yang juga ada di sana berkata bahwa dia percaya pada Chris. Pada malam harinya Chris mencari foto masa kecilnya di loteng rumahnya. Di sana dia menemukan sebuah baju anak kecil dengan bekas cakaran. Sesaat kemudian dia tiba-tiba diserang oleh sosok Freddy Krueger. Namun ternyata itu hanyalah mimpi. Keesokan harinya di sekolah, Chris yang sedang belajar kembali mengalami hal aneh. Suasana kelas sesaat berubah menjadi sangat mengerikan. Di sana dia kembali bertemu dengan Freddy Krueger. Freddy pun berniat menyerangnya. Beruntungnya Chris terbangun saat itu. Namun anehnya dia menemukan rambutnya yang telah terpotong di depannya. Pada malam harinya tampak Chris yang membaca berita kematian Dean di kamarnya. Tiba-tiba datang Jesse ke tempat itu. Di sana Chris menceritakan mimpi buruk yang dia alami. Dan ternyata Jesse juga mengalami hal yang sama dengan Chris. Jesse pun berusaha menenangkan Chris yang ketakutan. Pada malam harinya Chris terbangun karena mendengar anjingnya terus menggonggong. Dia kemudian keluar rumah untuk mencari anjingnya tersebut. Namun yang dia temukan justru anjingnya yang telah tewas dengan luka cakaran di tubuhnya. Dan tiba-tiba Freddy pun muncul di tempat itu. Chris pun langsung kembali ke dalam rumah. Namun anehnya rumah itu berubah menjadi seperti taman kanak-kanak. Di sana Chris bertemu dengan anak kecil yang mengajaknya untuk bersembunyi. Namun Freddy tetap menemukannya. Chris pun kemudian terbangun dan ternyata itu hanyalah mimpi. Dia kemudian pergi mencuci wajahnya dan kemudian kembali tidur. Namun tiba-tiba Freddy Krueger muncul dan langsung menyerangnya. Jesse pun terbangun dan berusaha untuk menyadarkan Chris. Namun tiba-tiba tubuh Chris melayang dan terluka seperti terkena sebuah cakaran.
Melihat hal itu, Jesse pun merasa panik dan langsung melarikan diri dari sana. Scene kemudian berpindah ke Nancy yang sedang melukis. Tiba-tiba Jesse datang dan mengejutkannya. Di sana dia menceritakan tentang apa yang telah terjadi dan Freddy Krueger yang sedang mengincar mereka. Dia juga melarang Nancy untuk tidur. Setelah itu dia kembali melarikan diri. Namun pada akhirnya para polisi berhasil menangkapnya. Jesse pun akhirnya ditahan di kantor polisi. Keesokan harinya tampak Quentin yang sedang mendownload bokep di sebuah perpustakaan. Di sana dia melihat sosok anak kecil misterius yang tiba-tiba menghilang. Dia pun berusaha untuk mencarinya. Namun yang dia temukan justru Freddy Krueger yang ada di sana. Tiba-tiba dia terbangun oleh kedatangan Nancy. Dan ternyata kejadian tadi hanyalah mimpi. Scene kemudian berpindah ke Jesse yang sedang ditahan. Kemudian datang polisi yang mengatakan bahwa dia telah bebas. Jesse kemudian mengikuti polisi tersebut. Saat itu Jesse merasakan keanehan dan tiba-tiba lorong yang dia ikuti berubah secara misterius. Tempat itu kini tampak seperti sebuah pabrik. Jesse pun kemudian menelusuri tempat tersebut. Di sana dia bertemu dengan Freddy yang terlihat sangat mengerikan. Hingga akhirnya dia pun membunuh Jesse di sana. Sementara itu di dunia nyata Jesse pun juga tewas secara mengenaskan. Scene kemudian berpindah ke Nancy yang sedang melukis. Saat itu Nancy bertanya pada ibunya apakah pernah bersekolah di sekolahan yang sama dengan Chris, Dean, dan Jesse pada saat masih kecil. Selain itu dia juga bertanya tentang Freddy Krueger. Namun sang ibu selalu menjawab dengan tidak tahu. Setelah itu sang ibu pergi dan menelepon ayah Quentin. Dia mengatakan bahwa ingatan Nancy mulai kembali. Nancy kemudian pergi berendam di kamar mandi dan membuat alarm di handphonenya. Namun saat dia kembali ke kamar, dia melihat kamarnya dipenuhi dengan salju. Dan tiba-tiba kamar itu berubah menjadi sebuah taman kanak-kanak. Saat itu muncul Freddy Krueger mendekati Nancy. Dia pun berniat untuk menyakiti Nancy. Beruntungnya dia terbangun saat handphonenya berbunyi. Ternyata itu adalah Quentin yang memberinya kabar bahwa Jesse telah mati di penjara. Singkat cerita, Nancy dan Quentin bertemu untuk membahas sekolah yang selalu mereka lihat dalam mimpi. Mereka kemudian mencari berkas-berkas masa kecil Nancy. Saat itu Nancy menemukan foto yang menunjukkan ternyata dia, Chris, Jesse, dan Quentin pernah bersekolah di sekolahan yang sama saat masih kecil. Sang ibu yang tiba-tiba muncul dan melihat hal itu kemudian meminta foto tersebut. Nancy kemudian bertanya apa yang sebenarnya terjadi pada saat masih kecil. Sang ibu bercerita saat mereka bersekolah di taman kanak-kanak, ada seorang tukang kebun yang bernama Freddy Krueger. Dia tampak baik dan ramah pada semua anak-anak. Namun tidak disangka, dia ternyata suka melakukan kekerasan pada anak-anak di sekolah tersebut. Namun pada saat polisi mencarinya, ternyata dia telah pergi meninggalkan kota dan menghilang. Merasa kurang percaya pada ibunya, Nancy kemudian berniat pergi untuk mencari anak-anak lain di dalam foto tersebut. Namun pada saat dia akan pergi, muncul ayah Quentin yang memintanya untuk segera pulang bersamanya. Keesokan harinya tampak Quentin sedang mengikuti jam olahraga berenang di sekolahnya. Sementara Nancy berusaha mencari kabar tentang anak-anak lain di dalam foto. Sayangnya yang dia dapatkan ternyata anak-anak tersebut sebagian besar telah tewas. Kembali ke Quentin yang sedang berenang, tiba-tiba dia tampak seperti akan tenggelam ke dalam air. Namun begitu dia naik ke permukaan, suasana di sekolahan itu telah berubah. Di sana dia melihat Freddy yang sedang berlari dan diikuti oleh banyak mobil yang mengejarnya. Freddy yang ketakutan kemudian masuk ke dalam sebuah gedung dan bersembunyi di sana. Ternyata orang yang mengejar Freddy adalah para orang tua anak-anak yang ada di dalam foto. Saat itu tampak ayah Quentin mengambil kaleng minyak dalam bagasi mobilnya. Dia kemudian menyalakan api dan melemparnya ke dalam bangunan tempat Freddy bersembunyi. Bangunan itu pun terlihat mulai terbakar, begitu juga dengan Freddy di dalamnya. Setelah itu Freddy berlari keluar dengan tubuh yang terbakar ke arah Quentin. Dan tiba-tiba Quentin pun tersadar setelah tenggelam. Scene kemudian berpindah ke Nancy yang masih mencari anak-anak di dalam foto. Ternyata mereka semua telah tewas. Tiba-tiba Quentin datang dan mengatakan dia tahu apa yang terjadi dengan Freddy. Dia kemudian menemui ayahnya di kantornya. Dia pun merasa marah pada ayahnya atas apa yang dia lakukan pada Freddy. Merasa kesal dia pun akhirnya pergi dari sana.
Dalam perjalanan, Quentin mampir ke sebuah apotik. Dia berniat membeli obat yang bisa membuatnya tetap terjaga. Namun si dokter tampak keberatan memberikan obat tersebut. Sementara itu di dalam mobil, Nancy merasa mulai mengantuk. Dia pun berniat untuk menyusul Quentin di dalam apotik. Saat itu tiba-tiba suasana di dalam apotik mulai berubah menjadi mengerikan. Kemudian muncul paman Freddy di sana. Perlahan-lahan dia mendekati Nancy. Saat itu tanpa sadar Nancy menarik sweater milik Freddy hingga sobek. Freddy pun kemudian memberikan cakaran mautnya pada Nancy. Beruntungnya saat itu Nancy tersadar dan muncul Quentin di sana. Quentin pun akhirnya membawa Nancy ke rumah sakit. Saat itu dokter berniat memberinya suntikan penenang, namun Nancy langsung menolaknya. Saat sang dokter dan ibunya keluar, Nancy menggunakan kesempatan itu untuk melarikan diri. Mereka berdua kemudian pergi mencari sekolah mereka saat masih kecil. Sesampainya di tempat yang dituju, Nancy dan Quentin pun menelusuri tempat itu. Di sana mereka menemukan sebuah pintu rahasia. Setelah ditelusuri, ternyata pintu itu menuju sebuah ruang bawah tanah. Setelah memeriksa ruangan tersebut, Quentin menemukan sebuah foto misterius. Ternyata itu adalah foto masa kecil Nancy yang dilecehkan oleh Freddy. Quentin dan Nancy merasa sangat syok dan marah. Quentin kemudian bingung bagaimana cara menghentikan Freddy. Nancy kemudian mendapat ide setelah teringat dengan sobekan baju milik Freddy. Nancy menjelaskan bahwa dia berniat untuk tidur dan menarik Freddy ke dunia nyata lalu mengalahkannya. Singkat cerita, Nancy pun berusaha untuk tidur dan Quentin mencari senjata untuk mengalahkan Freddy. Namun sialnya saat Quentin menjaga Nancy, dia juga justru ikut tertidur. Freddy kemudian menemuinya dan menyerangnya di dalam mimpi. Dia lalu memberikan cakaran di dada Quentin. Saat itu tiba-tiba terdengar suara Nancy yang memanggil Freddy di sana. Tanpa pikir panjang, Freddy pun langsung menemui Nancy di dunia mimpi tersebut. Beberapa saat kemudian Nancy tampak berpindah ke rumahnya. Sementara Freddy terus mengikutinya. Hingga akhirnya Freddy tampak berhasil memojokkan Nancy. Beruntungnya saat itu Quentin tersadar. Dia pun langsung berusaha untuk membangunkan Nancy. Saat itu Nancy berhasil tersadar dan juga menarik Freddy ke dunia nyata. Dan terjadilah perkelahian di sana. Saat itu Freddy masih terlihat cukup kuat meskipun telah berada di dunia nyata. Hingga di saat-saat terakhir Nancy pun akhirnya berhasil mengalahkannya. Dia kemudian membakar seluruh tempat itu. Mereka berdua pun akhirnya keluar dari sana. Dan beberapa saat kemudian datang polisi serta pemadam kebakaran ke tempat itu. Mereka juga terlihat mengevakuasi Nancy dan juga Quentin. Di dalam ambulan terlihat Nancy dan Quentin yang merasa lega karena telah mengalahkan Freddy. Scene kemudian berpindah ke rumah Nancy. Di sana dia berterima kasih pada ibunya karena telah melindunginya dari ingatan masa kecilnya. Namun tiba-tiba muncul Freddy di sana dan langsung membunuh ibunya. Dan film pun selesai. Oke geng, itu tadi alur cerita dari film Nightmare on Elm Street. Jangan lupa like, share, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Oke, salam gabut.